Cara selamat dari Dajjal yang kelima, lari ke Mekah ke Madinah. Kalau tidak bisa apa tadi? Masuk ke dalam rumah, tutup pintu, tutup jendela rapat-rapat. Kan begitu Pak ya? Dan ketika kita dengar Dajjal sudah sampai di kota kita, maka bacalah surah Al-Kahfi. Dan cukup sekali. Salah saya ulang balik baca. Ketika kita dengar Dajjal sudah pergi dari kota kita, baru kita berhenti membaca itu. Kemudian wanita-wanita kita lepaskan kembali. Alhamdulillah kita selamat. Buya, apakah nanti tentara-tentara Dajjal tidak akan mendobrak pintu rumah kita? Insya Allah, Allah akan gaibkan rumah kita dari pandangan mata mereka, Pak. Nak nampak dia rumah waktu tu. Seperti pemuda-pemuda Kahfi dalam gua. Padahal pintu gua itu ternganga. Betul tidak? Tapi kenapa pasukan-pasukan Raja Zalim yang disuruh untuk memburu pemuda-pemuda itu, dan pemuda-pemuda ini lari dalam gua, dan mereka lalu lalang di depan pintu gua, tidak bisa melihat apa-apa. Allah gaibkan mereka dari pandangan mereka. Kenapa kita suruh baca surat Al-Kahfi? Kok bukan surat Yasin? Kok bukan surat yang lain? Jawabannya adalah agar keajaiban yang terjadi pada pemuda Kahfi terjadi pada kita saat kita membacanya. Allah gaibkan rumah kita, pintu rumah kita dari pandangan bala tentara Dajjal. Baik bala tentaranya dari setan atau bala tentaranya dari kalangan manusia. Yang keenam, cara selamat dari Dajjal adalah bila kamu tertangkap oleh tentara-tentara Dajjal, kaki tangan Dajjal, dan kamu tidak bisa lari, kamu tidak bisa sembunyi lagi, maka ketika kamu bertemu dengan Dajjal, Nabi perintahkan baca di depan Dajjal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Masya Allah, tadi dibaca di sini saya dengar, merinding saya dengarnya Pak. Itu tadi membaca pakai Al-Quran itu udah hafalan. Allahu Akbar. Ini yang harus Bapak Ibu lakukan. Setiap keluarga, setiap individu wajib hafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Atau kata Rasulullah, boleh 10 ayat penutup dari surat Al-Kahfi. Boleh, pilih yang mana? Pilih yang di pertama atau pilih yang 10 terakhir, tidak apa-apa. Dan fasihkan hafalan kita seperti fasihnya kita membaca Al-Fatihah. Nanti kalau kita ketangkap oleh kaki tangan Dajjal atau oleh tentara Dajjal, kita diseret berjumpa dengan Dajjal, saat itu kita baca di depan Dajjal. Nah kalau kita nggak hafal, gimana kita membacanya? Kan nggak mungkin kan kita bawa Quran kemana-mana. Pas ketangkap, nanti di depan Dajjal, Tuan Dajjal tunggu dulu, buka. Nggak sempat, udah keburuan masuk hipnotis Dajjal, udah keburuan duluan masuk sihir Dajjal, jadi harus hafal. Dan hafalnya mesti lancar. Baca. Nanti dampaknya kata Rasulullah, sihir Dajjal tak akan tembus ke orang ini, hipnotis Dajjal tidak akan tembus kepada orang ini, fitnah Dajjal tidak akan tembus kepada orang ini. Ya, ini dampaknya Pak, sehingga orang ini mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil. Dan orang ini Allah izinkan bisa membaca tulisan Ka, Fa, Ro di jidat Dajjal, di antara dua alis tertulis itu. Hanya dia yang bisa melihat, karena dia masih ada iman dalam dadanya. Masya Allah, ini gunanya. Sebelumnya kita punya iman yang kuat, amal soleh kita banyak, doa kita selama ini Masya Allah, dan kita hafal 10 ayat dari surah Al-Kahfi. Itu. Terakhir, cara selamat dari Dajjal adalah nanti Dajjal akan paksa kita masuk ke salah satu daripada ciptaan saya ini, neraka saya atau surga saya. Maka kata Nabi, masuklah ke nerakanya Dajjal. Siapa yang masuk ke nerakanya Dajjal, dia akan langsung masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang Nabi perintahkan adalah masukkan dulu kepalamu, api teras wangi. Tapi ketika kita mendekat, masukkan kepalamu akan langsung merasa sejuk dan nyaman. Lalu masukkan badan semuanya. Jangan di ujung-ujung dulu. Ngik nak yo, ngik nak yo. Atau ujung kaki wak cibu-cibu, ngik nak. Panas. Tapi kalau kamu masukkan dulu kepalamu, inilah gunanya orang yang ngaji Pak ya, dia tahu apa yang harus dilakukan. Pilih apinya Dajjal. Siapa yang memilih apinya Dajjal, dia dapatkan surga Allah, kata Rasulullah. Dan ketika dia masuk, kepalanya dulu terasa sejuk, masukkan semuanya, syahidlah dia. Syahidlah dia. Dan dia akan langsung masuk ke dalam surganya Allah. Tapi siapa yang memilih air sungainya Dajjal, dia minum, langsung hilang imannya. Padahal tadi masih ada iman. Tapi ya air Dajjal yang dipilihnya, dia minum, langsung hilang imannya, dan dia pun murtad, kafir. Dan dia akan menjadi ahli neraka Allah, kekal di dalam neraka Jahannam selama-lamanya. Nauzubillah.